Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 perancangan program gizi. Di sini kami akan membahas tentang efektivitas suplementasi vitamin A terhadap kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada balita yang beranggotakan Alvina Arianti, Anissa Rizalia Putri, Asri Firdayanti, Dian Puspitasari, Hana Ajeng Kinasi, Umnia Nabila, Rizka Khairunisa Ahmad, Rugayah, dan Yuniar Fajarianti. Di sini ada jurnal yang kami gunakan, judulnya itu Efektivitas Suplementasi Vitamin A terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita. Nama jurnalnya Media Kesehatan Masyarakat Indonesia. Penulisnya itu ada Eni Volendra Rosa, tahun terbitnya 2020, volume 16, isu 1, halaman 26 sampai 37. Next. Latar belakang, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA merupakan suatu penyakit infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan, yaitu rongga hidung sampai ke paru-paru termasuk jaringan adnexa, seperti saluran sinus, rongga telinga tengah, dan pleura selama 14 hari. Selanjutnya ada ISPA meliputi pneumonia, bronkitis, bronkiolitis, otitis media, sinusitis, faringitis, campak, dan pertusis, yang dimana penyakit-penyakit ini tuh menjadi 19% penyebab kematian pada balita di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. ISPA menjadi penyebab utama kematian dan kesakitan yang menyerang anak usia kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada temuan utama. Pada tahun 2017 dan 2018, kejadian ISPA di wilayah Batu Raja, Kabupaten Oku adalah sebesar 43% dan 48,4%. Data tersebut diperoleh berdasarkan dari total 10 penyakit balita terbanyak di wilayah Kabupaten Oku. Berdasarkan data cakupan pemberian vitamin A, pada bulan Februari dan Agustus di tahun 2017 adalah sebesar 82,4% dan 85,6%. Sedangkan pada bulan Februari dan Agustus di tahun 2018 adalah sebesar 94,7% dan 95,8%. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas suplementasi vitamin A dalam menurunkan kejadian ISPA. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan status imunisasi dengan kejadian ISPA. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan kejadian ISPA. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian observasional dengan rancangan Unmatched Case Control Study dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ditentukan secara probability proportionate to size karena diharapkan sampel mewakili kota Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu atau Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Pembahasan. Vitamin A berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh dan regenerasi epitel saluran nafas. Vitamin A dosis tinggi pada anak usia 6-59 bulan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian anak yang disebabkan oleh ISPA. Hal ini dikarenakan vitamin A dapat menjaga fungsi sel epitel dan fungsi sekresi mukus sel epitel mukosa saluran pernafasan sehingga tidak memudahkan resiko terserangnya ISPA. Selanjutnya, pemberian dosis. Dosis pada program pemberian kapsul vitamin A tambahan untuk balita usia 6-11 bulan adalah dengan dosis 100.000 IU dan balita usia 12-59 bulan adalah dengan dosis 200.000 IU setiap 6 bulan sekali. Manfaat pemberian vitamin A pada balita dengan dosis tinggi sebanyak 2 kali per tahun dibandingkan dengan balita yang hanya menerima dosis tinggi sebanyak 1 kali atau tidak sama sekali adalah dapat memberikan efek protektif atau perlindungan terhadap ISPA.
Oleh karena itu, balita yang tidak mendapatkan vitamin A 2 kali per tahun akan lebih beresiko 2,8 kali lipat mengalami ISPA. Selanjutnya adalah manfaat suplementasi. Vitamin A berperan dalam integritas pemeliharaan sistem, kekebalan tubuh, dan regenerasi epitel pernapasan. Sehingga suplemen vitamin A dosis tinggi 2 kali setahun pada anak 6-59 bulan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian anak yang disebabkan oleh ISPA. Suplementasi vitamin A dosis tinggi secara berkala telah terbukti merupakan intervensi yang berbiaya rendah dan dapat menurunkan 12 sampai dengan 24% mortalitas pada anak. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Yang pertama, pemberian suplementasi vitamin A yang tepat dan konsisten dapat berpengaruh terhadap perlindungan terhadap ISPA. Yang kedua, pemberian status imunisasi dapat berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada anak usia kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, pendidikan ibu dapat berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada anak usia kurang dari 5 tahun. Yang terakhir, ekonomi keluarga dapat berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada anak usia kurang dari 5 tahun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.